Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 22 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Korintus pasal yang ke-11. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan sebentar kita renungkan menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami datang padamu, mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami, kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan karena itu kami mau hidup dalam ketaatan firman-Mu. Kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami supaya kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan dalam firman Tuhan. Serta menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesusahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu juga sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berharap seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut.
Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan, merupakan kesaksian dari Rasul Paulus bagaimana dia melayani Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, informasi apapun tentang seseorang jika bertentangan dengan fakta, itu sama dengan pencemaran nama baik. Siapapun yang dirugikan berhak mendapat pemulihan nama baik. Demi mengambil alih kepercayaan jemaat Korintus, para rasul palsu menuduh Paulus memanfaatkan kerasulannya untuk memperkaya diri sendiri. Paulus mengklarifikasi tuduhan itu. Dan sebagai rasul, Paulus menjalankan tanggung jawab kerasulannya dalam memberitakan Injil kepada jemaat Korintus secara cuma-cuma. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, Paulus tidak pernah mengambil bantuan dari jemaat Korintus. Untuk melayani mereka, Paulus justru menerima bantuan dari jemaat-jemaat lain. Dikatakan ayat 7-9, jemaat dari Makedonia. Para pelayan-pelayan palsu yang dengki terhadap Paulus, seperti yang pernah ada di jemaat Korintus, tentunya sekarang ini juga ada di mana-mana. Mereka menjadi rasul bertopeng kebaikan. Mereka tidak takut manipulasi kebenaran untuk memanfaatkan jemaat. Mereka menyalahgunakan nama Yesus untuk menarik perhatian dan simpati. Bahkan mereka tidak segan menebar fitnah terhadap pelayan yang benar. Gereja dan komunitas orang percaya harus peka dan waspada terhadap hamba Tuhan yang bertopeng kebaikan ini. Namun bagaimana kita bisa membedakan pelayan Kristus yang asli dan yang palsu? Kita dapat membedakan dengan melihat tindakan Paulus sebagai Rasul Kristus. Ia tidak pernah mundur melayani Tuhan meskipun harus menderita. Ia tetap setia tanpa harus ada fasilitas yang disediakan jemaat untuknya. Ia tidak berkecil hati karena perbedaan pendapat dan fitnah. Sebaliknya, pelayan palsu sering mengeksploitasi bahkan menuntut kebaikan jemaat untuk diri sendiri. Mari kita perhatikan, adakah pelayan Tuhan yang bersikap seperti Paulus atau sebaliknya? Apakah kita sendiri melayani seperti Paulus atau rasul palsu? Dan pelayanan apapun, kita perlu membentengi diri dengan kuasa Tuhan. Kita memilih firman Tuhan sebagai landasan hidup. Jadi kita tidak berpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dan tergoda untuk meraih keuntungan-keuntungan pribadi dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Mari kita dengan tulus melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat pelayanan itu sebagai gaya hidup, karena memang kita dipanggil bukan untuk hidup santai-santai, bukan untuk hidup senang-senang, bukan pula untuk mencari kesenangan orang lain atau diri sendiri, tetapi kita hidup dipanggil dengan panggilan yang sama, yakni melayani. Sebagaimana anak manusia, Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bahkan dengan melayani memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang.
Yesus memerintahkan kita pun dipanggil untuk melayani, sama seperti Yesus melayani. Karena itu mari kita dengan tulus, tidak ada tendensi-tendensi apapun, apakah popularitas, apakah uang, harta, dan lain sebagainya. Panggilan untuk melayani adalah diberikan kepada setiap orang percaya. Melayani untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Tuhan menuntun hidup kami, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam pelayanan sungguh-sungguh tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada motivasi apapun selain daripada kami memenuhi panggilan Tuhan, yakni melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.